Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan. Jumpa lagi dalam program Rumah Bincang. Pada kesempatan hari ini saya akan merespon dua tokoh Islam, yaitu Dr. Sanihu Munir dan Ustadz Ahmad Kainama. Mereka berkata bahwa Nabi Muhammad SAW telah dinubuatkan di dalam Alkitab, khususnya di dalam kitab Kidung Agung pasal 5 ayat yang ke-16. Sebelum saya merespon dua tokoh yang cukup dikenal di bangsa kita, bangsa Indonesia, alangkah baiknya jikalau kita bersama-sama mendengarkan apa yang kedua tokoh tersebut ucapkan dalam video singkat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, selamat datang di kajian Kristologi bersama saya, Sanihu Munir. Topik kajian kita kali ini adalah Kidung Agung pasal 5 ayat 16, ternyata untuk Nabi Muhammad SAW. Andai kata Lembaga Alkitab Indonesia membiarkan nama Muhammad dalam teks Kidung Agung pasal 5 ayat 16 dan tidak menerjemahkannya menjadi menarik, maka gereja dan para penginjil harus siap menjelaskan kepada umat siapa sesungguhnya yang bernama Muhammad dalam ayat tersebut, dengan deskripsi yang detail dari pasal 10 dari ayat 10 sampai 15. Ketik Song of Songs, Song S-O-N-G, spasi of, spasi song, spasi 5, tanda bagi 16, 5, tanda bagi 16, in Hebrew. Udah? Nanti bukanya yang Bible Hub. Nanti keluar kotak-kotak, ada tulisan biru. Paling atas bacanya Hiko. Ada cara membacanya itu. Jadi jangan takut, aku tidak bisa baca Hebrew, nggak apa-apa. Hiko, betul? Memetakin, kotak kedua. Vekulloh atau wekulloh, tulisan di situ. Jadi Hiko memetakin, vekulloh, kotak keempatnya apa, Ustaz? Muhammadin. Lihat artinya bahasa Inggrisnya, Ustaz. Lovely, baik. Ustadz, yang huruf Muhammadin itu huruf Hebrew-nya tekan yang lama jadi biru. Copy, salin. Keluar dari situ ke Google Translator. Nanti ada dua kotak, ya kan? Yang sebelah kiri bikin Ibrani atau Hebrew. Sebelah kanan Inggris. Sebelah kanannya ditranslate kepada bahasa Inggris. Siapa ia yang Yesus sebutkan? Dipastekan aja. Apa bahasa Inggrisnya itu? Muhammadin. Pakai U kan? Oke. Allah. Video yang baru saja kita saksikan bersama-sama merupakan dua pernyataan dari dua tokoh besar di kalangan Muslim. Yang satu mengaku sebagai seorang kristolog, yang satu mengaku sebagai mantan pendeta, atau katakanlah sebagai alumni dari sebuah sekolah tinggi teologi. Saya tidak mempermasalahkan latar belakang mereka berdua, khususnya kepada Ustadz Ahmad Kainama yang katanya adalah mantan Kristen. Sekali lagi, saya tidak mempersoalkan itu. Soal agama bagi saya silakan Anda, karena itu lakum dinukum waliyadinnya, silakan Anda mau pilih yang mana, karena itu agama itu terkait dengan hati dan saya tidak bermasalah dalam soal agama. Tetapi dalam video ini saya hanya akan merespon apa yang terkait dengan iman percaya saya. Mereka berdua berkata bahwa Nabi Muhammad itu dinubuatkan di dalam kitab Kidung Agung pasal 5 ayat 16. Karena ini membahas tentang kitab, Alkitab adalah salah satu bahagian dari iman percaya saya sebagai orang Kristen, maka di sini saya hanya akan merespon. Saya tidak sedang merendahkan atau tidak sedang mencaci maki dua tokoh yang saya sebutkan tadi, tetapi saya hanya sedang melakukan sebuah respon, dan respon ini sifatnya adalah objektif, sifatnya yang bisa dianalisa dengan kebenaran tentunya. Saya akan membacakan di dalam kitab Kidung Agung pasal 5 ayat yang ke-16, dan ayat ini disinyalir adalah ayat yang di dalamnya terdapat kata Ahmad atau kata Muhammad. Baik, saya akan membacakan di dalam kitab Kidung Agung pasal 5 ayat 16. Ini saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia. Kata-katanya manis semata-mata, segala sesuatu padanya menarik, demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, hai putri-putri Yerusalem. Ini dalam bahasa Indonesia. Dan ungkapan kata Muhammad atau Ahmad
ketika saudara dan saya membaca dalam bahasa Indonesia, kita tidak akan pernah menjumpai. Seperti video yang sudah kita dengar bersama-sama tadi, dua tokoh tadi berkata bahwa sesungguhnya di dalam Kidung Agung itu ada nama Muhammad. Nah, saya akan membacakan di dalam teks bahasa Ibraninya ya, di dalam bahasa aslinya ini saya punya. Sekali lagi, saya itu kalau berbicara saya akan usahakan untuk menunjukkan datanya. Ini bahasa Ibrani dan Indonesia. Kalau ini bahasa Ibrani semuanya, ini terbitan dari Israel langsung. Kalau ini terbitan dari Lembaga Alkitab Indonesia Ibrani di dalamnya ya. Kalau saudara melihat di dalam kitab Kidung Agung pasalnya yang ke-5 ayat 16 itu sangat menarik. Saya akan sampaikan ini karena kebetulan saya juga sudah hafal ayat ini. Kalau sudah lihat, saya sangat salut dengan tokoh-tokoh Islam atau dengan umat Muslim, umat Islam. Rata-rata saudara kita yang beragama Islam cukup piawai, cukup pandai dalam menghafal ayat suci Al-Quran mereka. Dan dalam hal ini saya juga akan mencoba untuk menunjukkan kitab Kidung Agung pasal 5 ayat yang ke-16 dalam teks bahasa Ibrani. Dikatakan, Hikku mamtakim fehulu Muhammadim zehdodi fezihrei benot Yerusalem. Nah, ini ada ungkapan kata di situ yang ketika didengar atau dibaca oleh sahabat saya, oleh sohib saya, dalam hal ini adalah yang beragama Muslim, khususnya kepada dua tokoh ini, yaitu Dr. Sanihu Munir dan Ustadz Ahmad Kainama. Di situ ada ungkapan kata Muhammadim, dan oleh kedua tokoh itu mereka menyimpulkan bahwa kata Muhammadim atau sama dengan Muhammad yang tadi yang katanya Ustadz Ahmad Kainama itu sesungguhnya sedang menunjuk kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Benarkah pernyataan kedua tokoh tersebut? Kata Muhammadim dalam kitab Kidung Agung itu sedang menunjuk kepada Nabi Muhammad? Memang ada ungkapan kata Muhammadim memang, dan hampir mirip ya, Muhammadim dengan Muhammad hampir-hampir mirip. Tetapi pertanyaannya, benarkah itu yang dimaksud dengan Nabi Muhammad sebagai Nabi junjungan syahib saya, saudara saya orang Muslim dimanapun kau berada? Pada kesempatan hari ini, saya sebagai seorang Kristen, saya akan mencoba memberikan respon teologis atau respon yang bisa memberikan klarifikasi dan jawaban kepada banyak orang, supaya dimanapun saudara berada, saudara tidak ambigu dengan pesan ini. Ya, terutama saya sampaikan ini secara khusus kepada dua tokoh yang sudah saya sebut namanya, supaya kita bisa menganalisa ini bersama-sama. Baik, saya akan menyampaikan ini berdasarkan ini ya, arti dulu. Kata di dalam bahasa Ibrani yang tadi kita baca, Muhammadim itu kalau dalam bahasa Indonesia Alkitab kita tadi, kata-katanya manis semata-mata, segala sesuatu padanya menarik. Jadi kata Muhammadim dalam bahasa Ibrani, teks bahasa Ibrani, itu kalau di dalam kitab bahasa Indonesia itu artinya menarik. Nah, kemudian kalau kata Muhammad atau Ahmad itu kan artinya terpuji, begitu ya. Nah, jadi menurut saya ya dari artinya ini kemungkinan besar tidak sama persis 100%. Tetapi oke lah, mungkin kalau soal arti mungkin saudara masih bisa mengatakan lain. Seperti yang disampaikan oleh Dr. Sanihu Munir, andai kata LAI tidak merubah dan sebagainya, nah seolah-olah ada sebuah perubahan makna dan arti. Tetapi pada kesempatan hari ini saya akan memberikan respon terkait ungkapan kata Muhammadim ini. Saudara, dimanapun saudara berada, mari kita bersama-sama belajar menganalisa kata Muhammadim dalam Kidung Agung ini. Benarkah kata Muhammadim itu sama dengan kata Muhammad seperti yang diyakini oleh beberapa polemikus Islam? Sekarang saya akan coba untuk menganalisa berdasarkan teks, berdasarkan nama. Nah, saudara perhatikan kata Muhammadim dalam Kidung Agung tadi dari kata dari ayat 16 secara keseluruhan yang kita baca tadi, hikku mamtakim fehulu Muhammadim. Nah, ini kata ini menarik. Muhammadim, wah ini Muhammad ini. Kita akan cek, kita akan analisa dari kata Muhammadim. Dalam bahasa Ibrani, kalau saudara cek ya, saya sudah cek
dalam Ibrani Indonesia, dalam Ibrani, dan dari saya cek di Bible Word atau BW versi yang ke-10, dan saudara juga boleh searching. Sekali lagi saya sampaikan seperti di video saya yang beberapa hari yang lalu, saudara yang beragama Islam, saudara yang Muslim, Anda kalau tidak punya Alkitab, Anda tidak punya Bible Word versi 10 atau versi yang rendah dari selain versi 10 yang saya maksud, Anda boleh searching di Google. Anda boleh ketik langsung Song of Song, kemudian 5, terus tanda seperti bagi ya, titik 2 begitu, terus 16. Anda ketik in Hebrew, kemudian Anda cari analisa teks dalam bahasa Ibrani-nya. Nah, saudara nanti bisa temukan situ. Anda bisa lihat terbangun kata Menachem itu terbangun dari huruf-huruf apa saja dalam bahasa Ibrani. Ya. Bukan kata Menachem, kata Mahamadim yang saya maksudkan tadi. Ya, kita akan melihat kata Mahamadim dalam teks-teks bahasa Ibrani itu terbangun dari beberapa kumpulan teks bahasa Ibrani. Yang pertama adalah kata mem, kemudian yang kedua kata het, yang ketiga kata mem, kemudian dalet dan mem. Memnya itu di belakang. Jadi Mahamadim, mem, het, mahamem, kemudian dalet, kemudian memnya itu di belakang, Mahamadim. Nah, ungkapan kata Mahamadim ini ada vokal yang menyertai kata-kata yang saya sebutkan tadi. Mem, het, kemudian mem, dalet, dan mem. Di antara huruf-huruf konsonan yang disebutkan tadi ada vokal-vokal yang menyertainya. Dan untuk kata Mahamadim yang katanya Muhammad ini tadi, kata Mahamadim ini dalam teks bahasa asli Alkitab kita bahasa Ibrani, saudara buka dari versi apapun, itu memiliki vokal Ibrani. Sebelum saya melanjutkan vokal apa yang dipakai di dalam ungkapan kata Mahamadim dalam teks asli Alkitab bahasa Ibrani, saya akan memberitahu bahwa sesungguhnya kalau kita belajar bahasa Ibrani, ini buku pelajaran bahasa Ibrani, ya mohon maaf ini kameranya kurang baik ya. Kalau saudara melihat buku pembelajaran bahasa Ibrani ini, maka saudara akan menemukan ada dua macam bentuk vokal dalam bahasa Ibrani. Yang pertama adalah vokal penuh, yang kedua itu disebut vokal setengah. Nah, di vokal penuh ini itu ada terbagi beberapa jenis. Ada vokal pendek, ada vokal panjang, dan ada vokal panjang sejarah, itu istilah namanya. Nah, kita akan melihat dari vokal pendek. Di dalam vokal pendek dalam bahasa Ibrani ini dibagi atau terdiri dari 5 jenis. Ada yang disebut dengan vokal patah. Yang kedua, vokal patah itu tandanya seperti kurang. Anda tahu ya, kalau umpama tanda kurang ya, tanda tambah begini, tanda kurang hanya seret begitu. Itu diletakkan di bawah, itu patah. Kalau dalam bahasa Indonesia vokalnya ini A. Kemudian vokal yang kedua segol. Segol itu tandanya titik 3. Ya, titik 3 ya. Kemudian itu artinya kalau dalam bahasa Indonesia itu vokalnya E. Kemudian vokal yang selanjutnya yang ketiga adalah disebut hirek. Hirek itu satu titik begitu. Itu I. Kemudian ada lagi yang disebut dengan gibus. Gibus itu titiknya 3. Itu miring begitu, titik 3. Itu dalam bahasa Indonesia vokalnya disebut U. Kemudian yang terakhir adalah games hatuf. Games hatuf itu seperti huruf T, kecil begitu. Itu kalau vokalnya dalam bahasa Indonesia itu O. Nah, kalau saudara menganalisa, saya sudah analisa Kidung Agung pasal 5 ayatnya yang ke-16, ungkapan kata Mahamadim, mem, het, mem, dalet, dan mem, itu di sela-sela huruf konsonan huruf mati itu, ungkapan kata Mahamadim itu digunakan vokal A. Dan dalam bahasa Ibrani menggunakan istilahnya vokal pendek yang disebut dengan patah. Sebab dia hanya garis seret di bawahnya. Setelah mem di bawahnya itu seret. Itu vokal patah A. Mahamadim. Ya, tadi beberapa saat yang lalu setelah kita lihat beberapa tokoh-tokoh Islam terutama Ahmad Kainama berkata bahwa itu Muhammad pakai U di endingnya ya, di bagian akhir ungkapan beliau Muhammad ketika di Google Translate kan.
Ya, sekali lagi saya percaya kepada Google Translate, tetapi kadangkala ketika saya menerjemahkan menggunakan Google Translate, ya artinya memang tidak 100% seperti yang saya harapkan. Tetapi saya tidak menyinggung atau tidak membahas mengenai hasil terjemahan Google Translate yang dilakukan oleh Ustadz Ahmad Kainama. Saya hanya akan tunjukkan teks-teks yang tertulis asli yang saya miliki, dan saudara bisa searching dimanapun kau berada. Jadi kata Muhammadim itu menggunakan vokal A. Kalau dalam bahasa Ibrani itu menggunakan vokal pendek yang disebut dengan patah. Nah, mungkin saudara-saudara yang saudara saya yang beragama Islam, mungkin saudara agak bingung, ini vokal ini apa ya, kok ada vokal A, kemudian vokal E, patah, kemudian segol, hirek, dan sebagainya. Nah, kalau bandingannya begini, kalau kita belajar bahasa Arab ya, kalau saudara mengenal huruf-huruf hijaiyah, seperti alif, ba, ta, sa, dan seterusnya, itu kan ada vokalnya. Terutama kalau vokal-vokal dasar yang kita tahu ya, dalam bahasa Arab itu kan dikenal 3 ya. Ada seperti fathah A, kemudian kasroh I, kemudian doma U. Nah, itu letaknya. Kalau fathah itu di atas, contohnya ba, sret, titik, terus di atas sret. Itu berarti fathah, berarti A. Tapi kalau hurufnya contohnya ba, terus sret, ada garis di bawah sret gitu miring, berarti kasroh. Vokalnya I, kasroh I. Kemudian kalau ada lagi ba, terus ada tanda seperti 9 miring hampir tidur di atas sret, berarti itu vokalnya disebut doma U. Itu dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Ibrani pun punya yang disebut patah, segol, hirek, kemudian gibus dan sebagainya. Saya kembali fokus kepada ungkapan kalimat Muhammadim yang dalam Kidung Agung pasal 5 ayat 16. Jadi dalam video ini saya akan memberikan beberapa tanggapan. Yang pertama, dari bentukan kata Ibrani, ungkapan kata Muhammadim itu menggunakan vokal patah A, Muhammadim, dan bukan menggunakan vokal U seperti yang diungkapkan oleh Ustadz Ahmad Kainama, Muhammad, bukan. Itu dulu. Jadi yang pertama, sanggahan saya ini tidak tepat. Sebab menggunakan vokal A, Muhammadim. Sementara ungkapan kata Muhammad itu tulisannya Muhammad pakai U mestinya. Dan satu lagi, kalau memang itu dipaksakan dengan ungkapan kata Muhammad, seharusnya tulisannya bukan menggunakan het, KH, het, tetapi he. Nah, ini ada bedanya kalau sudah baca. Kalau dalam teks bahasa Ibrani, het itu berarti seperti huruf H tapi nyambung seperti N gitu, agak bengkok, bukan H ya. Maksud saya seperti huruf N gitu tapi nyambung, tapi agak sedikit bengkong. Itu het. Itu Muhammadim. Kalau memang itu Muhammad, seharusnya bukan het tapi he. Seperti huruf H tapi agak rongganya, ada rongga di atasnya. Itu huruf he dalam bahasa Ibrani, dan tidak menggunakan vokal patah pendek. Seharusnya kalau Muhammad itu menggunakan vokal dalam bahasa Ibrani yang disebut dengan gibus. Gibus itu adalah vokal titik tiga turun ke bawah, itu U. Kalau memang itu Muhammad, berarti mem, kemudian titiknya 3 di bawah, kemudian hanya bukan het tetapi he, ringan. Itu berarti terpisah, ada rongganya dalam bahasa Ibrani ya. Seperti itu. Jadi dari pembentukan huruf antara Muhammad dan Muhammadim, antara vokal A, patah dalam bahasa Ibrani, atau vokal U, kibuts dalam bahasa Ibrani, sudah gugur, sudah tidak sesuai bahwa itu nama Muhammad. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, sebelum nanti analisa teks selanjutnya, saya itu heran. Beberapa tokoh-tokoh Islam, tidak semua ya, tetapi ada beberapa, terutama tokoh-tokoh yang sering kali menyalahpahami Kristen. Saya tuh heran begini loh ya, tokoh-tokoh Islam itu mengatakan bahwa Alkitabnya orang Kristen sudah palsu. Itu yang pertama. Yang kedua, Alkitabnya orang Kristen itu berisi kitab-kitab purno. Terutama kitab Kidung Agung itu kitab purno. Kalau saudara membaca tulisannya Ustadz Insan Elmoko Gintai itu ya, dia menuliskan judul, saya lupa judulnya, kalau tidak salah lebih purno mana, Alkitab atau Al-Quran.
Dan beberapa tokoh-tokoh polemikus Muslim yang lain berkata bahwa kitab Kidung Agung itu kitab purno dan Alkitabnya orang Kristen itu sudah palsu. Saya tuh nggak habis pikir gitu loh ya. Anda di sana sini berkuar-kuar mengatakan bahwa Alkitabnya orang Kristen sudah palsu. Anda di sana sini berkuar-kuar mengatakan bahwa kitab Kidung Agung itu kitab purno. Tapi pada saat yang berbeda, Anda berkuar-kuar dengan semangat, dengan lantang, dengan gaya Anda bahwa Nabi Muhammad sesungguhnya dinubuatkan dalam kitab Kidung Agung. Bagi saya ini sesuatu hal yang nggak masuk akal ya, lucu gitu loh. Lucu. Di dalam kitab purno, kitab Kidung Agung, di situ ada nubuatan Nabi yang Anda anggap suci. Nggak masuk akal gitu loh. Yang logis gitu jadi orang kita berpikir gitu ya. Ya, seharusnya konsekuen dong. Kalau Anda sudah mengatakan kitabnya orang Kristen palsu, Tauratnya palsu, Alkitab Injilnya palsu, kemudian kitabnya orang Kristen terutama kitab Kidung Agung itu kitab purno jorok, Anda konsekuen dong. Anda cabut pernyataan Anda bahwa nubuatan Nabi Muhammad itu ada di situ. Anda harus cabut. Apa Anda nggak malu? Nabi Muhammad, Nabi yang sangat dianggap suci dan sangat dihormati oleh orang Islam, tapi tertulis dalam kitabnya orang Kristen, kitab purno yang paling jorok. Ini bagi saya hal yang nggak masuk akal. Tapi oke lah, saya akan ikuti alur bermain saudara. Ya, jadi ungkapan kata Muhammadin, kalau Anda paksakan bahwa itu Muhammad, secara penulisan ketika dibangun dari huruf-huruf Ibrani sudah gagal. Itu dulu, ya. Kemudian kalau andai kata Muhammad itu memang benar-benar Anda paksakan dalam kitab Kidung Agung itu, maka saya akan mengajak Anda saudara semua dimanapun kau berada untuk membaca 2 ayat pembanding. Sudah lihat ciri saya ketika saya menggali sesuatu, saya akan cantumkan minimal 2 sebagai ayat pembanding supaya fair. Ya. Kalau di video saya beberapa saat yang lalu, saya mengkritisi ungkapan Ustadz Ahmad Kainamaya dengan begitu bangganya. Dia berkata bahwa Muhammad terdapat dalam kitab Yesaya pasal 29 dengan ungkapan kata li ikro. Gak ada itu. Saya sanggah bahwa kata li ikro dalam Yesaya 29 tidak ada. Yang ada adalah kata kara, kaf, res, dan alef. Itu sudah bisa saksikan di video saya beberapa hari yang lalu ya. Nah, saya akan mengajak saudara untuk membandingkan sebagai ayat pembanding, 2 ayat pembanding yang saya berikan malam ini. Nah, 2 ayat pembanding yang akan kita baca ini adalah ayat yang menggunakan kata yang sama di dalam kitab Kidung Agung tadi, seperti Kidung Agung pasal 5:16, yaitu kata Muhammad atau kata Muhammadim dengan ayat yang dengan ungkapan yang sama. Jadi saya mencoba untuk memberikan ini kepada saudara ya. Jadi saya akan mengajak kita untuk membaca ayat ini. Ayo, saya akan mengajak yang pertama, saya akan membuka di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 20 ayat 6. Ya, 1 Raja-Raja pasal 20 ayat 6. Saya akan bacakan. Tetapi besok kira-kira pada waktu ini aku akan menyuruh pegawai-pegawaiku kepadamu, dan mereka akan menggeledah rumahmu dan rumah pegawai-pegawaimu, maka segala yang mereka lihat dan ingini akan mereka ambil dan mereka bawa. Menarik? Ini konteksnya tentang penjarahan barang-barang, tentang penggeledahan. Bahasa kasarnya perampokan, perampasan. Ini konteks ayat ini. Jadi 1 Raja-Raja 20 ayat 6 yang kita baca tadi, dalam konteks penjarahan ayat ini ada ungkapan kata ingini dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Ibrani dalam teks asli menggunakan kata Mahmad atau Mahmadim ya, yang dalam Kidung Agung pasal 5 tadi. Ini konteksnya penjarahan. Pertanyaan saya, kalau memang Anda konsisten bahwa kata Mahmadim atau Mahmad dalam Kidung Agung atau dalam Alkitab itu sama dengan Muhammad, pertanyaan saya, apakah Anda rela atau bersedia atau mungkinkah, pertanyaan saya akan lebih baik, mungkinkah Nabi Muhammad yang disinyalir adalah Anda klaim sebagai Nabi yang dinubuatkan dalam Alkitab itu sama dengan sesuatu yang masuk dalam kaitan perampasan atau perampokan? Ini konteksnya perampasan atau perampokan di sini.
Masa Nabi Muhammad, Nabi yang diagung-agungkan oleh umat muslim dimanapun berada, dikaitkan dengan perampokan, perampasan? Nggak masuk logika ya. Jadi ini mungkinkah Nabi Muhammad itu sesuatu yang dikaitkan dengan perampasan atau perampokan dalam satu raja-raja dengan kata yang sama, Muhammad atau Muhammadim? Nggak fair ya, nggak masuk logika. Yang terakhir, Yehezkiel 24 ayat 21. Yehezkiel 24 ayat 21, saya akan bacakan. Katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya aku akan menajiskan tempat kudusku, kekuasaanmu yang kau banggakan, kenikmatan bagi matamu dan bagi jiwamu, dan anak-anakmu lelaki dan anakmu perempuan yang kamu tinggalkan akan mati rebah oleh pedang. Ungkapan kata kenikmatan dalam bahasa Indonesia Alkitab ini, dalam teks bahasa aslinya dalam bahasa Ibrani, menggunakan kata Muhammad atau Muhammadim dalam Kidung Agung pasal 5 tadi. Ini konteksnya ayatnya ini untuk bangsa Israel. Dan di sini ada kata akan dibinasakan dengan pedang. Pertanyaan saya, apakah mungkin Muhammad itu berasal dari bangsa Israel? Karena ini konteks ayat ini untuk bangsa Israel. Gak masuk akal ya, sebab Muhammad bukan bangsa Israel. Yang kedua, kalau memang ayat Muhammadim dipaksakan sebagai Nabi Muhammad, sementara konteksnya ini adalah konteks bangsa Israel, dan konteks pembinasaan atau dikaitkan dengan pemenggalan, pembinasaan akan rebah oleh pedang, mungkinkah Muhammad akan mati dalam konteks ini dipotong oleh pedang? Ya, sebenarnya ayat-ayat yang saya sajikan ini sangat ringan ya, dan sebenarnya tidak perlulah sebagai ayat pembanding, karena dengan latar belakang yang saya sebutkan tadi sudah cukup menjelaskan mestinya. Tetapi saya mencoba untuk memegang konsistensi saudara manakala saudara mengklaim bahwa kata Muhammadim atau Muhammad itu adalah kata yang menunjuk Muhammad. Sekali lagi, lewat respon saya yang singkat ini, dengan kesimpulannya, kata Muhammadim dalam kitab Kidung Agung pasal 5 ayat 16 adalah kata yang tidak sedang menunjuk kepada Nabi Muhammad. Dalam hal ini, saya tidak sedang merendahkan junjungan Nabi saudara saya, sahib saya muslim dimanapun berada, karena itu berkaitan dengan keimanan, kepercayaan. Dalam hal ini saya tetap menjaga, menghormati keyakinan saudara. Tetapi manakala ini dikaitkan dengan kitab atau keyakinan iman percaya saya, maka saya akan mencoba untuk merespon ini secara benar, secara teologis, secara teks, dan saya tidak mau merespon dengan kata-kata yang tidak bermakna, apalagi merespon dengan membabi buta. Saya tidak punya dasar landasan. Nah, itu sesuatu respon yang bagi saya ngacau dan ngawur ya. Saya akan mencoba merespon dengan respon yang sopan tentunya. Dan sekali lagi, saya menghormati, saya menghargai setiap dakwah, setiap ceramah-ceramah yang dilakukan oleh banyak tokoh-tokoh Islam dimanapun saudara berada. Tetapi manakala dakwah atau ceramah saudara mengkaitkan ini dengan iman kepercayaan saya yang ketika saya pandang itu kurang tepat, seperti kata Muhammadim, seperti kata li'ikro yang disampaikan beberapa saat yang lalu oleh Ahmad Kainama, maka saya akan merespon dengan respon teologis. Demikian sanggahan atau respon yang dapat saya sampaikan kepada dua tokoh, yaitu Dr. Sanihu Munir dan Ustadz Ahmad Kainama. Semoga ini dapat bermanfaat dan dapat berguna bagi saudara dimanapun saudara berada. Bagi saudara-saudara yang belum subscribe pada channel Rumah Bincang, untuk mendukung channel ini silakan saudara boleh subscribe. Kalau saudara suka silakan klik tanda like. Kemudian kalau saudara merasa bahwa ini bisa memberkati saudara, Anda bisa bagikan ini kepada banyak orang dimanapun mereka berada. Terima kasih, Tuhan memberkati.